Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini kita akan memasuki bab baru setelah PTS, yaitu bab 7 garis dan sudut. Tentunya pada bab ini kita akan mempelajari dan memahami konsep garis dan juga konsep sudut. Mungkin kalian sudah familiar ya dengan dua kata ini, garis dan sudut. Nah, namun pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas subtopik garis terlebih dahulu ya. Ibu akan membahas pertama definisi garis, kedua kedudukan dua garis, ketiga perbandingan ruas garis ya. Silakan dipahami, langsung aja definisi garis ya. Garis merupakan kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan serta memanjang dua arah. Jadi garis definisinya adalah gabungan titik-titik ya. Titik-titik yang berkesinambungan ini ya. Tuh, dan memanjang dua arah. Nah, ini tuh panjangnya terus gitu kan selama titik-titik itu masih ada. Sedangkan ruas garis adalah sebagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik di kedua ujungnya. Nah, kalau ruas garis itu adalah seperti ini ya. Ini ada dua titik. Nah, ini misalnya di sini titik A, di sini titik B. Nah, ini adalah ruas garis. Sinar garis adalah garis yang salah satunya diperpanjang tanpa batas. Seperti ini ya. Satunya ada titik ya, atau ada batasan, yang satunya lagi tidak ada batasan. Biasanya lambangnya adalah panah seperti ini ya. Nah, kalau garis ini karena dia kumpulan titik-titik yang memanjang terus, maka kalau misalnya kita lanjutin kan terlalu panjang ya. Makanya biasanya ada panahnya seperti ini ya, nah ya. Oke, dari sini mungkin udah paham definisinya. Jangan salah lagi ya, definisi garis, ruas garis, dan sinar garis ya. Oke. Nah, sekarang kedudukan garis. Kedudukan garis ada 4, yaitu ada sejajar, tegak lurus, berpotongan, dan berhimpit. Sejajar maksudnya gimana? Sejajar itu seperti ini ya. Tuh, ini namanya garisnya sejajar. Ya, ini pakai tanda panah ya. Garisnya sejajar. Jadi dia tidak akan memotong ya. Tidak akan memotong. Kalau misalnya diterusin gitu ya. Ini misalnya diterusin. Ya udah, dia tidak pernah memotong. Misalnya ini Ibu tulis garis A dan ini garis B, maka garis A sejajar dengan garis B. Nah, ini ya. Gitu lambangnya. Jadi dia tidak akan pernah memotong. Nah, yang ini tegak lurus. Apa sih tegak lurus? Misalnya di sini ada garis A. Ya, garis A gini. Ya. Set, terus dan ini garis B, set gitu. Lihat di sini dia tegak lurus. Kalau tegak lurus, dia memotong ya. Garisnya memotong dua garis tersebut dan membentuk sudut berapa kalau tegak lurus? 90 derajat. Jadi itu ya ciri-cirinya kalau tegak lurus, memotong dan membentuk sudut 90 derajat. Jadi misalnya di sini adalah garis A dan ini garis B, maka garis A tegak lurus gini ya, dengan garis B. Oke, paham nak? Oke, yang berpotongan. Nah, udah berpotongan, ya udah berpotongan ya. Misalnya ada garis di sini, terus garis di sini. Tuh. Dia berpotongan gitu ya. Dia tidak membentuk sudut tertentu, tapi berpotongan aja. Misalnya di sini A, garis A, di sini garis B, maka A berpotongan gini ya lambangnya dengan garis B. Gitu. Kalau berhimpit gimana, Bu? Kalau berhimpit, maka misalnya di sini ada garis A nih. Ada garis A. Ya, terus berhimpit, ini garis A, Ibu tulis ya yang warna hitam. Terus ada garis ini ada garis lain yang menghimpit gitu, jadi dia bertimpa ya. Ini garis B. Oke, jadi berhimpit itu pada satu garis yang sama gitu ya. Sampai sini paham ya tentang kedudukan garis ada 4. Jadi kalau sejajar tidak akan pernah memotong ya, dan dia sejajar gitu, sama arahnya, barisnya tuh sama gitu kan. Tegak lurus dia memotong dan membentuk sudut 90 derajat. Sedangkan berpotongan adalah ya berpotongan, tidak ada bentuk sudut tertentu ya, dia hanya berpotongan aja di satu titik gitu. Dan berhimpit itu adalah tepat pada satu garis yang sama. Dua garis tepat pada satu garis yang sama. Oke, Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, di sini perhatikan gambar berikut. Di sini mana nih yang tegak lurus dan juga sejajar kira-kira? Gimana cara nyari taunya? Cara nyari taunya itu harus kita panjangkan ya. Ini set, gitu kan? Oh, yang ini juga set ya. Ini sama kan ya? Berarti Q sejajar dengan S. Nah, ini lihat nih, Q ini kalau kita teruskan panjang dan N kita teruskan panjang, set, maka dia akan berpotongan. Maka Q berpotongan ini Q ya dengan garis N. Berpotongan mana lagi nih garis Q? Banyak ya. Garis M. Terus garis S di sini juga berpotongan ya. Kalau misalnya kita teruskan dengan garis apa?
P, M, Q ya. Garis S ini akan berpotongan dengan garis P, garis S ini juga akan berpotongan dengan garis M, dan garis S ini akan berpotongan dengan garis N. Nah, garis R ini, ya kalau kita panjangkan, set gitu, dia akan berpotongan dengan P, M, N, dan garis Q ya. Jadi ada banyak ya, jadi yang sejajar hanya Q dan S. Ada lagi nggak? Ada ya. Nih, Ibu hapus dulu ya, Ibu hapus dulu yang lainnya biar kalian bisa lihat jelas. Ada lagi yang sejajar. Garis apa? Lihat di sini. Ternyata garis P kalau kita luruskan ya, dengan garis M itu dia tidak akan pernah memotong ya, tidak akan pernah memotong. Karena apa? Lihat, dia tuh sejajar ya. Dia sejajar. Tuh. Diluruskan, dia sejajar. Maka garis P itu sejajar dengan garis M. Oke ya, jadi masih banyak hubungan-hubungan antar garis lainnya, itu kalian bisa cari sendiri. Oke. Selanjutnya adalah perbandingan ruas garis. Di sini Ibu ada gambar ya, misalnya nih, di sini sebelum gambar ini itu tuh sebenarnya maksudnya gini, ada garis gini ya, ada garis yang dibatasi oleh 2 titik, itu adalah P dan Q. Terus bikin garis lagi, Ibu bikin garis lagi dari P dan dibatasi oleh R. Nah, Ibu hubungkan antara titik R dan titik Q, gitu. Lalu garis PQ Ibu bagi jadi 6 bagian. Jadi dibagi 6 bagian sama rata ya. Misalnya gini, itu 2, 3, 4, 5, 6. Garis P dan R juga Ibu bagi 2 bagian sama rata. 2 bagian, maaf, 6 bagian sama rata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya gini ya. Maaf, ini Ibu hapus dulu deh ya, gitu. Nah, maka Ibu akan menghubungkan titik-titik ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 gitu kan. Tuh ya. Lihat, Ibu gabungkan. Ini pakai tanda set. Oke. Nah, lihat ya, di sini kan ada A, B, C, D, E. Oh, kurang ya Ibu ya. Satu lagi ya di sini. F. Tuh. Ini pakai H, I, J, K, L, M gitu ya. Jadilah gambar seperti ini. Oke, ini Ibu hapus aja. Ibu hapus dan kita fokus ke gambarnya aja yang ini ya, yang lebih rapi. Nah, jadi ini adalah gambar akhirnya. Dari sini maksudnya apa Bu? Kenapa hubungannya dengan perbandingan luas garis? Bisa dilihat ya, nah di sini ya. Misalnya kita bisa lihat jarak PB ya, dari P ke B ya, ini ke sini. Itu kan berapa? 2 ya. 2 ruas kan? 1, 2 ya. 2, maka ini 2. Banding, namanya juga perbandingan ya. Dari B ke Q. B ke Q itu berapa? Pakai merah ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Jadi 2 banding 5. Sama nih, dari P ke G ya, yang di bawahnya sini. Dari P ke G, PG dibanding dari dari P ke H ya, sama kayak B kan, sejajar sama B. Maka PH banding dari H ke R. HR itu berapa? P ke H kan 2 ya, sama. Dan H ke R 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lihat perbandingannya sama ya. 2 banding 5 dan 2 banding 5. Maka kita bisa simpulkan apa? Oh, PB banding BQ itu sama dengan PH banding HR. Gitu ya. Jadi si pembagian ini ya, si pembagian garis ini atas dan bawah akan menunjukkan perbandingan yang sama jika kita melihat dari garis penyambungnya ya. Paham? Mungkin biar lebih paham, kita lihat aplikasi dari perbandingan luas garis ya, biar lebih paham. Ini. Nah, ini dia contoh masalah perbandingan ruas garis ya. Jadi sini ada segitiga ya. Kalau dilihat segitiga ini sebenarnya ada 2 segitiga ya. Dimana ada segitiga yang kecil, nih Ibu tandain ini segitiga yang kecil, Ibu kasih A. Yang besarnya yang ini ya. Tuh, ini yang besarnya. Kelihatan kan? Ini adalah segitiga B. Jadi kita gambar memisah aja ya biar enak. Ini segitiga yang A, Ibu gambar. Ini berarti sisi miringnya adalah 6. Sisi tingginya 3 dan alasnya kita tidak tahu ya. Kita diamin dulu, ini yang A, ini yang B, segitiga B. Segitiga B yang lebih besar bisa dilihat di sini.
Sisi miringnya, lihat di sini 6 ditambah 4 jadi 10 ya. Sisi tingginya X itu yang kita akan cari ya. Jadi ini kan pakai perbandingan ya. Jadi kita bisa selesaikannya seperti ini. Lihat sisi miring segitiga A itu sama dengan sisi miring segitiga yang B, maka 6 sama dengan 10. Perbandingannya dengan apa? Dengan sisi yang udah diketahui yang di segitiga kecil ini, yaitu tingginya ya. Berarti yang ini kan yang kecil kan 6 banding 3. Yang besar karena yang tingginya belum diketahui kita tulis X gitu. Setelah ini gampang, ini tinggal kali silang. Jadi 6 kali X adalah 6X, 3 kali 10 adalah 30. Untuk nyari X-nya ini dibagi 6, ini juga dibagi 6 ya, karena harus membagi sama rata, karena sama dengan. Maka ini sama dengan X, 30 bagi 6 adalah 5. Ya, jadi nilai dari X adalah 5. Oke. Udah kan? Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada trapesium ya, dan ditanyanya panjang AB, panjang alas ini yang bawah. Tuh, bisa kelihatan kan? Oke, ini gimana Bu? Kalau ini kita harus membuat segitiga ya. Kita membuat segitiga dari sini, set, gitu kan? Bisa dilihat ya. Nah, dari sini ya, dari segitiga ini berarti kita nih lihat gambar segitiganya, yang ini ya. Ibu tebalkan, tuh ya. Segitiganya. Berarti ada dua segitiga juga kan? Segitiga yang kecil, yang ini anggap huruf P di sini ya, titik P di sini. Ini segitiga A dan yang besar adalah segitiga B. Ya. Terus lihat di sini ya, perhatikan. Ini kan 9,8 adalah panjang garis EF ya. Nah, kalau dari sini sampai sini aja, berarti ini kan sama ya. Tuh, ini sama kan? Ini sama, ini sama, ini sama karena bisa dilihat ya, dia sama panjangnya kalau kita pakai bantuan segitiga. Berarti ini sebenarnya adalah 8, tapi karena ini 98, berarti yang ininya berapa? 98 dikurangin 8 sama dengan 1,8. Berarti yang ini nih dari sini ke sini panjang itu adalah 1,8. Yang ini kan yang kita pengen ketahui ya, yang ini nih. Yang ini kan sama nih 8. Kita nyari si X ini kan, nanti biar AB itu sama dengan 8 ditambah X. 8 itu dari mana Bu? Ini lihat ya. 8 ini kan karena sejajar ya, tuh sama panjangnya. 8, 8 dan 8. 1,8 dari mana Bu? Dari 9,8 dari panjang EF dikurangin 8 jadi 1,8. Biar jelas Ibu gambar lagi segitiganya, ada dua segitiga. Segitiga yang kecil itu lihat di sini kan miringnya sama ya, tuh 3 dan ini juga tuh 7. Maka miring yang sininya 3, alasnya 1,8. Segitiga yang besar ya. Di sini lihat tuh sisi yang ininya adalah 10 ya, 7 tambah 3. Di bawahnya yang kita cari ini pakai perbandingan lagi. Jadi gimana? Kalau yang miring itu 3, yang kecil yang ini 10. Bawahnya 1,8, yang ini X. Kita kali silang deh. Jadi 3X sama dengan 1,8 kali 10 adalah 18 ya. Jadi ini dibagi 3 dan ini juga dibagi 3. Ini sisa X dan ini sisa 6. Berarti nilai si X itu adalah 6. Kita taruh di sini. X-nya sama dengan 6. Lihat, AB itu sama dengan 8 ditambah X. Berarti 8 ditambah 6. Berapa? 14 ya. Jadi nilai AB adalah 14. Gampang bukan? Oke. Jadi itu adalah materi mengenai garis ya. Jadi ada 4, ada definisi tadi, terus ada 3 ya, maaf ya. Ada definisi, ada tentang hubungan antara dua garis, dan juga ada perbandingan ruas garis ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ke Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.